Tuhan tahu sudah lama kamu menderita. Dia mengundang kamu ke sini karena malam ini Dia mau menjamah Anda. Jangan lepaskan peluang ini. Katakan amin. Kanan kiri kanan bilang, jangan lepaskan peluang ini. Jangan mimpi. Jangan mimpikan kambing kucingmu yang ada di kandang. Pikirkan hanya fokus kepada Yesus. Ditulis di Markus 5:27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Puji Tuhan. Dia telah mendengar kabar baik bahwa Yesus telah melakukan banyak pemulihan, banyak mujizat. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang. Dari tengah orang banyak itu, apa maksudnya? Dia masuk di antara tengah-tengah orang banyak. Pikirkan, berapa banyak orang banyak di situ yang dia jamah, dan tiap orang yang dia jamah sudah jadi najis. Kalau mereka tahu, mereka akan baling batu dan bunuh dia. Berapa orang dia telah najiskan, tetapi dia punya satu tujuan. Dia tidak pedulikan orang lain. Dia punya satu fokus. Fokus dia mau menjamah Yesus. Dia mau menjamah Yesus. Tetapi dia sadar, dia malu karena dia punya pendarahan 12 tahun. Dia merasa malu, merasa bersalah. Jadi dia datang dari belakang. Dia tidak berani datang ke depan Yesus dan minta Yesus menjamah dia. Dia datang dari belakang. Mungkin Anda di dalam situasi begitu, punya perasaan bersalah, punya perasaan dihakimi orang karena hidup Anda tidak benar. Teman Anda menghakimi Anda. Tapi malam ini saudara sekalian, Anda tidak perlu takut. Yesus tidak menghakimi Anda malam ini. Katakan amin. Anda tidak perlu malu datang kepada Yesus. Anda tidak perlu takut datang kepada Yesus. Dia kata, asal ku jamah saja jubah dia, aku akan sembuh. Bilang saudara-saudari, bilang bersama dengan saya, asal ku jamah jubah dia, aku akan sembuh. Dia tidak bilang aku mungkin sembuh. Dia tidak bilang harap aku sembuh. Dia bilang selagi aku dapat menjamah jubah dia, aku akan sembuh. Apa itu? Iman. 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 Dan ketika itu juga berhenti pendarahan, dan dia merasa tubuhnya, badan dia sudah sembuh dari penyakit. Yesus mengetahui ada tenaga keluar dari diri dia, berpaling ke tengah orang banyak dan bilang, siapa yang menjamah jubahku? Ada sesuatu yang kunci di sini saudara-saudari, kunci. Tapi untuk mengajar anak kunci ini, saya butuhkan seorang lelaki. Mana bisa saya panggil seorang lelaki di sini? Ya, Bapak, ya, mari Pak, mari. Puji Tuhan. Mari, sini Pak, sini. Shalom. Mari. Siapa namanya? Kristoforus dari mana? Dari Sumba. Sumba. Siap. Puji Tuhan. Dari Kefa sini? Tidak, atau datang dari Sumba? Memang tugas di Kefa. Oke, puji Tuhan. Mari sini Kristoforus. Namanya bagus, Kristoforus. Bagi sebentar dia akan menjadi Yesus bagi kita. Bisa? Saya ingin menunjukkan kamu sesuatu. Tiap orang Yahudi memakai jubah. Lelaki Yahudi pakai jubah. Ini jubah benar daripada Israel. Jubah benar dari Yerusalem. Ini jubahnya. Rupanya jubah. Jadi kalau kamu perhatikan, sama seperti basement yang pastor pakai. Dan bukan hanya jubah, pegang Pak.
Bukan hanya jubah, tetapi ada ayat-ayat Torah yang diukir di sini di atasnya. Ada ayat-ayat Torah. Ada ayat-ayat Torah. Dan ada sesuatu yang luar biasa mengenai jubah ini. Oke? Tapi sebelum itu, mari kamu jadi Yesus ya. Puji Tuhan. Hanya untuk sebentar saja. Tangan. Dia dipakaikan, ini gambaran saja ya, supaya kamu bisa paham. Yesus memakai jubah. Tetapi ada sesuatu yang kamu harus tahu, ada satu kunci. Lukas 8 di dalam kisah yang sama mengatakan, ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Bilang jumbai. Bilang jumbai. Jumbai jubahnya. Perempuan itu maju dari belakang karena dia takut, dan dia bukan sembarang memegang Yesus. Dia mencapai jumbai jubah. Ada kata kunci jumbai ini. Kenapa? Markus 9 ayat 20, kisah yang sama. Kisah yang sama. Markus 9 ayat 20, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah dia. Karena yang berkata, asal ku jamah saja jubah dia, aku akan sembuh. Matius 14 ayat 35, Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, memberitakan maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka mohon supaya diperkenan menjamah jumbai jubah dia, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ada satu kata kunci. Tiap jubah doa yang dipakai oleh lelaki Israel punyai 4 jumbai. Ini adalah jumbai. Saya tunjukkan kepada kamu. Pegang Pak, pegang, buka, ya, pegang. Bisa kamu lihat ada jumbai. Pegang Pak, pegang sini. Tengok, yang satu lagi panjang. Yes. Di bawah ada 2. Bisa lihat? Ya. Ini dipanggil jumbai jubah. Tiap jubah mempunyai 4 jumbai. Dan di jumbai itu talinya diikat, dipanggil sit-sit. Bilang sit-sit. Sit-sit. Ada ikatan-ikatan di sini, dan Tuhan dan jumbai ini dibuat dengan peraturan, perintah daripada Tuhan. Dibuat daripada perintah daripada Tuhan. Di buku Bilangan nomor 15, buku Bilangan bab 15 ayat 37 hingga 41, Tuhan berfirman kepada Musa, bicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka harus membuat jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai itu harus dibubuk benang ungu kebiruan. Di jumbai ada, kamu lihat benangnya putih, tapi di antara benang putih ada satu benang ungu kebiruan. Kenapa benang ungu kebiruan? Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Allah, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu dan matamu, dan seperti biasa kamu berbuat dengan kesetiaanmu. Apa maksudnya? Dengan saudara-saudari, dalam jumbai ada 4 jumbai dan ada 4 ikatan, dan ikatan itu dipanggil sit-sit, dan di antara 4 ikatan itu ada benang ungu kebiruan. Ungu kebiruan adalah tanda firman Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan. Jadi pikirkan sekali lagi, Yesus, mari. Saya jadi perempuan 12 tahun pendarahan. Ini Yesus. Bergerak satu langkah, Yesus bergerak. Oke. Perempuan itu datang dari belakang dan mencapai jumbai jubah dia.
mencapai jumbai jubah dia. Ketika dia mencapai jubah dia, pikirkan ya, ada banyak orang yang keliling Yesus, berbondong-bondong di keliling Yesus. Perempuan itu menjamah jumbai jubah dia. Ketika menjamah jumbai dia, kuasa mengalir dari Yesus melalui jumbai dan pulihkan 12 tahun pendarahan. Beri tepukan bagi Tuhan. Apa kuncinya saudara-saudari? Penyembuhan bukan magic. Penyembuhan adalah ketika Anda patuh kepada perintah Tuhan. Pemulihan dalam hidupmu ketika engkau ikut perintah Tuhan dalam hidupmu. Ada orang katakan, Tuhan, kepalaku sakit, perutku sakit, kakiku sakit. Tuhan berkata, ya, saya bisa sembuhkan kamu, tapi kamu punya masalah ini. Sudah punya istri, tapi kamu punya perempuan simpanan. Itu tidak benar. Kamu harus melepaskan perempuan itu. Tuhan, sorry Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kepala sakit Tuhan, tolong sembuhkan sakit kepala. Tuhan bilang, sorry, no deal. Sorry, maaf, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak mau patuh perintah Tuhan. Mereka carikan dukun, bukan carikan Yesus. Kalau dukun bisa dia bilang, Nyai Sing matakan jika bupluk, masalah hilang. Sementara saja. Sementara saja. Kunci penyembuhan yang kekal adalah di jumbai jubah dia. Amin. Jikalau malam ini Anda bisa mendapatkan jumbai jubah dia, tidak kira apa penyakit kamu malam ini, dia akan pulihkan kamu. Amin. Apa jumbai dia? Perempuan itu tahu ya, perempuan itu tahu. Dikatakan di buku Malaki bab 4 ayat 2. Pegang sini Pak. Pegang satu. Angkat tangan kiri kanan. Angkat tangan. Ya. Angkat tangan kiri kanan. Betul. Malaki bab 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut atas namanya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apa sayapnya? Perempuan pendarahan itu tahu. Ini sayapnya. Lihat, bisa lihat sayapnya. Ada penyembuhan di sayapnya. Ada kuncinya. Jikalau kamu berani untuk mencapai jubah-jubah itu, kamu juga akan dipulihkan. Apa maksudnya? Firman Tuhan akan pulihkan kamu. Bukan magic, bukan dukun. Firman Tuhan. Jadi maksudnya, jikalau Anda maukan penyembuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya satu perkara. Sanggupkah engkau mengikut perintah Tuhan dalam hidupmu? Tuhan, tidak mau Tuhan, saya tidak mau ikut, hanya sembuhkan sakit kepala saya. Sorry. Kenapa? Karena Tuhan inginkan pemulihan keseluruhan manusia. Bukan hanya sakit kepala kamu, seluruh hidup kamu harus dipulihkan. Katakan amin. Mazmur 107 ayat 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya, diluputkan mereka dari liang kubur. Bagaimana dia sembuhkan? Dengan menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyembuhkan mereka. Dengan firman Tuhan, dia menyembuhkan mereka. Keluaran 15:26. Jika kamu sesungguhnya mendengar suara Tuhan
Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Dia, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanmu akan menjadi penyembuhmu. Katakan amin. Itu janji Tuhan, saudara-saudari. Janji Tuhan malam ini. Kalau kamu mau, tidak ada masalah. Tapi maukah kamu ikut perintah Dia? Maukah kamu menyerahkan hidup Dia? Amsal 4:20-22. Itulah menjadi kehidupan bagi mereka dan mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Jadi 4 perkara yang kita bisa belajar dari perempuan ini. Perempuan ini mempunyai iman yang luar biasa. Kedua, perempuan ini punya keberanian. Dia tidak kira penyakit dia, keberanian. Ketiga, fokus dia adalah Yesus, bukan orang lain, bukan penyembuhan. Fokus dia adalah Yesus. Keempat, dia sudah menghabisi segala-gala cara penyembuhan. Kelima, dia memberanikan diri mengatasi perasaan malu, perasaan dihakimi untuk mendekati Yesus dan mencapai jumpa-jumpa Dia. Saudara-saudari, Yesus hadir malam ini di sini. Katakan amin. Dan jika Anda berani datang kepada Dia dan mencapai jubah Dia, hidup Anda juga akan berubah. Tahukah Anda, di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, ada 4 Injil, belum pernah Yesus sekalipun memanggil sesiapa anakku, kecuali perempuan ini. Perempuan ini dipanggil, Yesus panggil dia anakku. Hai anakku, bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa menyelamatkan dia? Iman dia. Iman dia. Yesus tidak berkata, hai anakku, kuasaku menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata, hai anakku, darahku menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata, hai anakku, namaku menyelamatkan engkau. Yesus berkata, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Jikalau malam ini saudara-saudari, Anda mempunyai iman dan berani datang mencapai jubah Dia, perintah Dia, ketetapan Dia, firman Dia, malam ini mujizat di tangan Anda. Beri dia tepukan kemuliaan. Jadi bagaimana? Kita harus membangkitkan iman di mana tidak ada iman. Terus terima kasih. Ya. Bisa lipat dan taruh di tepi saja. Saudara-saudari, saya mengundang Anda bangkit berdiri. Tim musik sila maju ke depan. Kita mau mendoakan Anda malam ini. Kita mau mendoakan Anda malam ini. Tapi bukan hanya sekadar mendoakan. Kita mau mengundang Anda untuk membuka hatimu kepada Yesus. Kata amin. Buka hatimu kepada Yesus. Secara umum. Tahap kedua secara pribadi. Tim doa bersama Sister dengan Father Romo akan berada di depan. Kamu bisa datang kepada dia dan mereka akan tumpang tangan kepada kamu. Amin. Di dalam 2 tahap ini jangan perhatikan manusia. Amin. Fokus kamu adalah Yesus dan hanya Yesus sahaja. Jangan pikirkan orang lain. Ketika itu dia menjamah jumbai. Kuasa Tuhan mengalir dan memulihkan dia. Malam ini Yesus yang sama hadir di sini. Percaya kamu? Percaya? Yesus yang sama yang jalan di bumi Galilea 2000 tahun dahulu, dia ada di sini. Percaya? Yesus yang celikan, Bartimius yang buta, dia hadir di sini malam ini. Percaya? Yesus yang bangkitkan Lazarus yang mati, dia hadir di sini. Percaya? Jikalau iman kamu tidak kuat, jikalau kamu masih ragu-ragu lagi, karena ada banyak keraguan di dalam pikiran kamu mengenai Yesus, pribadi Yesus, dan bagaimana jika Yesus bisa atau tidak memulihkan kamu. Dengar Bapak Ibu, malam ini fokus kamu bukan penyembuhan. Fokus kamu adalah Yesus.
Jangan carikan penyembuhan, carikan Yesus. Ketika kamu carikan Yesus, segala penyembuhan, pemulihan, semuanya di tanganmu. Jangan carikan penyembuhan, carikan Yesus. Kita angkat lagu pujian ini dan menyembah Tuhan. Project lagunya. Saya mengundang Bapak Ibu nyanyi dengan suara yang keras. Mari kita menyeru memanggil Dia dengan hati yang penuh dengan iman. Panggil Dia. Dia
tanganku. Kau kupuja. Pujilah ku Saudara-saudari, tutup mata Anda, ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, keras lagi suaramu. Tuhan Yesus, aku ingin menjamah jubahmu malam ini. Bangkitkan imanku di mana ada keraguan, di mana ada tidak kepercayaan. Ubah hatiku Yesus. Pemulihanku hanya di tanganmu. Aku percaya malam ini tidak ada yang mustahil bagimu. Ku serahkan seluruh hidupku ke tanganmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara-saudari, kuasa Tuhan sedang mengalir di dalam tubuh Anda saat ini. Yesus sedang menjamah 3 orang lelaki. Saluran jantung dia tersumbat. Saat ini saluran jantung itu sedang dibuka oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sedang memulihkan saluran jantung kamu saat ini. Ada 2 orang perempuan di sini mengalami penyakit kulit di tubuh. Yesus sedang menjamah penyakit kulit di tubuh itu, sedang memulihkan penyakit kulit di tubuh. Ada seorang suster di sini yang tidak bisa mengampuni suster-suster di dalam kongregasi dia. Dia simpan perasaan benci, dendam, marah di dalam hati dia. Malam ini Tuhan sedang menjamah suster itu, memulihkan hatimu. Ada 5 orang lelaki di sini. Anda di sini karena Anda dipaksa oleh istri berada di sini. Anda sebenarnya tidak percaya, tetapi Yesus berkata kepada engkau malam ini, anakku, aku yang membawa Anda ke sini malam ini. Buka hatimu supaya kuasaku boleh menjamah dan memulihkanmu. Jangan takut anakku, aku tidak menghakimimu, aku tidak mempersalahkanmu. Jikalau hatimu terbuka, malam ini aku menjamah hidupmu, aku mengubah hidupmu. Kuasa Tuhan sedang mengalir dalam hidup tiap pribadi yang ada di sini. Selagi Anda percaya, kuasa Tuhan sedang mengalir, saudara-saudari. Jangan takut saat ini, jangan takut. Yesus sedang memberi anak kepada rahim yang mandul, rahim yang tidak berbisa beranak. 2 rahim di sini yang tertutup sedang dibuka saat ini oleh kuasa Allah mengalir dalam tubuhmu. Yesus berkata, aku akan selamatkan anak dari tanganmu. Jangan takut saudara-saudari. Kuasa Tuhan sedang menjamah hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita panggil dia sekali lagi. Panggil dia, sambutlah Yesus. Semua kata-kata nyanyikan bersama. Yesus
Biarkan aku kuasaku mengalir dalam hidupmu sekali lagi. Jangan takut. Buka hatimu. Kuasa Tuhan sedang menjamah. Jamah hati yang dingin, hati yang sombong. Hati yang sombong sedang dipatahkan. Kuasa nama Tuhan sedang dipatahkan. Umat ini berikan kuasa. Berikan kuasa. Usia dan kuasa Yesus saja. Bapak Ibu saudara-saudari, turunkan tangan tutup mata, turunkan tangan tutup mata. Tuhan berkata secara nyata, Dia sedang memberi karunia pemulihan perhubungan relasi malam ini, karunia pemulihan dalam keluarga. Anda tidak bisa mengampuni orang tua Anda, ayah, papa dan mama Anda, karena melukai Anda. Dua orang di sini ditolak oleh ibunya sendiri, mengatakan, aku tidak merencanakan kamu, engkau tidak harus dilahirkan. Kamu ditolak oleh ibumu sendiri. Tuhan berkata, ampuni dia, ampuni orang tuamu, ampuni papa dan mamamu malam ini. Ampuni suami dan istrimu malam ini. Suami yang tidak setia kepada kamu di dalam sakramen pernikahan, ampuni dia. Ampuni anak-anakmu, anak-anakmu yang telah durhaka kepada kamu malam ini, ampuni dia. Ampuni saudara-saudarimu dalam keluargamu. Ampuni mereka-mereka yang telah melukaimu, teman-temanmu, pasanganmu, mertuamu, kakek nenekmu. Ampuni mereka. Semua mata tertutup. Jangan memandang orang lain. Jikalau Anda harus mengampuni orang lain, angkat tangan. Aku ingin mengampuni si dia yang melukai aku. Dalam nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus, saat ini aku mengampuni dia yang melukai aku. Sekarang bicara kepada dia, gambarkan muka dia dan bilang dalam suara keras, bilang, dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Itu biar kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kamu sekarang. Tetap tangan kanan diangkat, kuasa Tuhan sudah mengalir di tangan kanan sekarang. Mengalir paru-paru yang